Pernah gak sih kamu ngerasa cemas, ngerasa takut? Takut ketinggalan, takut dikatain katrok, takut dianggap beda, takut dikatain inilah, itulah. Kalau misalkan kamu lagi ada di fase itu, maka tetaplah diam. Diam bukan berarti tidak peduli pada hidupmu, bukan berarti mengabaikan perasaanmu. Justru itu adalah hal yang bisa menyelamatkan hidupmu. Mengapa? Karena tidak semua omongan orang lain, perspektif ataupun sudut pandang orang lain itu harus kita tanggapi, harus kita validasi. Karena coba pikir, setiap orang itu ditakdirkan dan diberikan kecerdasan dan cara berpikir ataupun mindset yang berbeda-beda. Kalau misalkan kamu fokus memvalidasi dirimu pada orang A, pada orang B, pada sekelompok C, maka yang terjadi ya tetap perbedaan pendapat, yang kontra tetap kontra, dan yang mungkin bisa diajak bersama ya bisa satu arah. Ada langkah yang jauh lebih efektif dan efisien, yaitu mengabaikan. Lebih baik kamu fokus merawat diri sendiri dan tumbuh daripada kamu terus fokus pada perkembangan pola pikir mindset orang lain. Ingatlah bahwa suatu kupu-kupu itu tumbuh dari suatu hewan yang sangat kita anggap jijik. Dari hewan yang kita anggap jijik yaitu ulat, ternyata bisa loh menjadi suatu hewan yang sangat digemari, bahkan dikejar karena memiliki rupa yang sangat indah. Ingat, sangat indah ketika dia sudah menjadi kupu-kupu, sudah terbang ke sana kemari, barulah banyak orang yang menginginkannya, banyak orang yang ingin mengejarnya. Dan ya, ketika kita memvalidasi diri kita sendiri terhadap orang lain yang memang kontra dengan kita, yang berbeda cara berpikir, cara menanggapinya, ya itu sulit. Seperti ada istilah ataupun pepatah yang mengatakan bahwa sulit untuk mengatakan bahwa nektar suatu tumbuhan itu lebih baik, lebih sehat daripada suatu sampah kepada seekor lalat. Tapi bukan berarti setiap orang yang kontra terhadapmu kamu anggap lalat dan kamu anggap itu makanannya hanya sampah. Jangan pedulikan itu. Kamu tahu value kamu sendiri, kamu tahu harus berhubungan dengan siapa, itu jauh lebih baik daripada memikirkan bahwa dia adalah seekor yang menyukai sisi buruk orang lain gitu. Biarkan saja, abaikan saja, dan kamu tahu bahwa bunga yang indah akan memberikan kehidupan dan akan menghidupi makhluk-makhluk yang lain. Dengan bunga yang tumbuh dengan sangat baik, yang bisa merawat dirinya sendiri, ia tahu ia harus hidup di lingkungan yang mana, yang seperti apa. Ia bisa menghidupi banyak makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti oksigen yang dia keluarkan, dia bisa menghidupi banyak kehidupan, dia bisa akan menumbuhkan kembali tumbuhan-tumbuhan di sekelilingnya. Seperti rerumputan yang tumbuh hijau dan lebat di sekitar tumbuhan yang memang tahu bagaimana dia cara merawat dirinya. Dan ketika kamu merasa bahwa lingkunganmu ternyata sangat indah, bersyukurlah, karena berarti kamu hidup di lingkungan yang memang se-value denganmu sendiri. Kamu tidak perlu cemas lagi. Justru kamu mendapatkan dorongan yang sangat positif, dapat suatu hal yang memang sebelumnya mungkin kamu belum pernah dapatkan. Seperti halnya seekor kupu-kupu yang kini mampu memakan nektar yang tumbuh dengan baik dan sehat dari suatu tumbuhan. Dan jangan takut kalau orang lain mengatakan A, B, dan C. Ingatlah bahwa setiap orang itu bebas berpendapat, setiap orang itu memiliki pikiran yang berbeda. Tetaplah fokuskan dirimu sendiri untukmu, untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu. Sainganmu bukan lagi apa kata orang, bukan lagi cara orang menanggapi kita, entah itu dengan marah-marah lah gak jelas kepada kita misalkan, karena ada suatu hal yang memang mereka tidak sukai. Tidak, kalau kita hanya memfokuskan diri untuk memperbaiki diri di hadapan orang lain, ya tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah selesai. Hal-hal yang mereka evaluasi dari kita akan selalu ada, tetapi bukan berarti ini mengajarkan kita untuk cuek, tidak mendengarkan orang lain, tetapi tetaplah memilah dan memilih nasihat mana yang sekiranya tidak merugikan diri kita sendiri dan justru membuat kita berkembang.